warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Baiklah. Untuk pagi hari ini, siapa tadi yang berangkat duluan? Ayo, siapa yang berangkatnya paling pagi? Saya paling siang, Bu. Masa nggak ada yang berangkat paling pagi? Saya tadi terlambat, Bu. Sama Mas Boy itu, Bu, yang berangkat pagi, Bu. Oh iya, Mbak Nani tadi berangkatnya pagi, nggih? Ya, untuk yang berangkat pagi, Ibu menghargai kedisiplinannya, maka Mbak Nani harus memimpin berdoa dulu. Nanti dilanjutkan dengan surat-surat pendek, nggih? Silakan Mbak Nani. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima Beri kasih. salam. Selamat Pagi, Bu Guru. Selamat pagi semuanya anak-anak Ibu. Baiklah. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, dilihat dulu duduknya sudah rapi apa belum. Ayo itu Emis, kenapa duduknya miring-miring? Menghadap ke depan, ayo. Ya. Rapi, Bu. Ya, kita sebelum memulai harus bersikap baik dulu, tertib dulu, ya. Untuk itu, kenapa diperlukan sikap disiplin atau harus tertib? Karena hari ini kita sebelum pembelajaran akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Siapa yang hafal dengan lagu Berkibarlah Benderaku? Indah-indah saja Ibu, 7 aja. Nanti kalau ditawarkan pasti kadang nggak mau. Indah, dipimpin teman-temannya untuk bernyanyi ya. Ya, Bu. Oke. Kita mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh. Oh, belum toh, Bu? Oh ya, saya mulai lagi ya, Bu. Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Iya, terima kasih Mbak Indah sudah memimpin bernyanyi untuk lagu Berkibarlah Benderaku. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika. Ya, kalau dengar kata matematika kok ini pada lemes ya? Yang semangat dong, matematika yang semangat ya. Jangan takut, pokoknya kalau matematika itu kita harus mencoba dulu. Nanti kalau salah gimana? Nggak apa-apa, yang penting belajar dulu, mencoba dulu ya. Nah, Sulit, Bu Guru. iya, makanya kita kalau matematika itu jangan takut dulu ya. Harus dicoba dulu ya. Baiklah, kita akan belajar tentang lingkaran ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah dengan menonton video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menunjukkan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan kelompok, siswa dapat menggambarkan lingkaran yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok serta arahan dari guru, siswa nanti dapat membuat lingkaran yang memenuhi unsur-unsur lingkaran dengan benar. Dan yang kelima, nanti kalian harus mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Oke.
Siap semuanya? Siap, Bu. Ya. Siap, Bu Guru. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, maka Ibu akan membagi kelompok dulu. Kelompok 1 ada Dwi, Mei, Emis, dan Dia. Kelompok 2 ada Pipit, Indah, Margiati, dan Yanti. Kelompok 3 ada Boy, Elis, dan Nani. Silahkan yang Ibu sebutkan tadi berpindah tempat ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, bagus, Bu. sudah rapi duduknya. Anak-anak, silahkan menyimak video yang akan Ibu putarkan ini. Jadi setiap kelompok harus memperhatikan untuk apa nanti agar bisa mengerjakan tugas kegiatan. Baiklah, kita mulai ya. Oke, jadi karena pelajaran kita ini adalah tentang unsur-unsur lingkaran, maka kita harus tahu apa sih unsur-unsur lingkaran yang disebutkan tadi. Coba. Dia mana dia? Dia ada? Ada di sini, Bu. Ada. Kok kayak ngalamun, gak memperhatikan video ya? Maaf, Bu. Iya, dia coba sebutkan dulu tadi unsur-unsur lingkaran tadi ada apa saja dia. Ada jari-jari, Bu. Iya, terus? Ada busur. Terus? Ada tali busur. Ada tali busur. Ada diameter, Bu. Ada diameter. Dan yang Ada terakhir? apotema. Dan apotema. Itu adalah... Apotema itu apa, Bu? Iya, Saya tidak itu- tahu, Bu. Enggak, nanti Bu jelaskan ya apa sih pengertian dari jari-jari sampai dengan apotema ini. Maka setiap kelompok tadi harus memperhatikan ya. Kita lihat apa sih pengertiannya. Oke. Nah, kalau tadi pengertian lingkaran adalah bangun datar yang berbentuk kurva tertutup, lingkaran maka dapat diartikan pula sebagai titik-titik yang berbentuk sebuah lengkung serta mempunyai panjang yang sama terhadap titik pusat lingkaran itu sendiri. Unsur-unsur lingkaran tadi yang sudah disebutkan dengan dia tadi ya. Oke. Nah, ini adalah contoh beberapa bangun atau benda yang memiliki dasaran lingkaran atau berbentuk lingkaran. Boy mana Boy? Ada, Bu. Boy? Ya, Bu, ada, Bu. Coba selain hula hoop, selain roda, selain jam dinding, benda apa yang berbentuk lingkaran Boy? Ban motor, Bu. Ban motor, pinter. Indah, apalagi Indah? Indah tidur, Bu. Oh Indah tidur, nanti nggak bisa mengerjakan kelompoknya bagaimana itu. Ayo Indah yang semangat Indah. Ya, coba Dwi aja. Benda apa lagi Dwi yang berbentuk lingkaran? Kopi, Bu. Sama ini ada tutup gelas. Oh iya, pinter.
ada tutup gelas, ada piring. Itu adalah beberapa contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, Cincinnya ibuku, Bu. Cincinnya ibuku. Iya. Bu, apotema itu apa sih? Nah, di situ ada apotema, ada titik pusat, dan lain sebagainya. Ada sebuah lingkaran. Di tengahnya ini ada huruf apa ini anak-anak? Lingkaran kecil, Bu. Lingkaran kecil, itu huruf itu nak boy. Oh, Bu. Oh. Oh. Pinter memperhatikan ya. Pinter, nanti pasti kelompoknya Nani bisa mengerjakan semuanya. Ini adalah titik O. Apa sih titik O ini? Titik O adalah titik pusat, yaitu titik yang terletak di tengah lingkaran. Nah, yang kedua, ada bangun sama lingkarannya, tapi ada garis warnanya merah. Yang dinamakan garis warna merah ini apa ya? Ada yang tahu? Apa? Itu Apa? R, Bu, R. R itu apa, Pipit? Tahu nggak, Pipit? Apa Bose. Pipit R? Rata-rata. Jari-jari, Pak. Rata-rata. Kata boy rata-rata, kata Pipit apa R tadi, Nak? Jari-jari ya, Bu? Pinter, iya Pipit memperhatikan. Jadi R itu adalah jari-jari ya. Jadi itu adalah jari-jari. Sofil. Oke. Nah, pengertian jari-jari apa? Pengertian jari-jari adalah apa yang tahu pengertian jari-jari? Ada yang bisa? Ada yang tahu pengertian jari-jari? Masa nggak ada satu kelas jari-jari nggak ada yang tahu? Belum tahu, Bu, kan belum dijelaskan. Oh iya, belum pernah lihat ya. Dalam sepeda itu kan ada jari-jarinya juga, Nak. Ya kan? Roda sepeda itu kan ada jari-jarinya. Jadi jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ya. Jari-jari juga merupakan jarak antara titik pusat terhadap setiap titik pada garis lengkung. Jadi jari-jari ini bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Di mana yang penting garis itu nanti ada di titik pusat sampai dengan titik garis lengkung. Oke, yang berikutnya adalah busur. Unsur yang ketiga adalah bunsur. Di situ sudah ada gambar lingkaran, terus ada garis merah di tepinya. Ya. Nah, pengertian busur itu apa? Busur adalah garis lengkung, bagian tertutup pada lingkaran. Coba Nani, perhatikan Bu Guru tidak? Iya, Bu. Mana garis lengkungnya, Nani? Garis merah, Bu. Betul. Adakah lagi garis lengkungnya dia? Bu, Yang mana? itu yang deket O itu, Bu. Yang deket O ini. Sama ini loh, Bu, antara A dan B. Iya, pinter. Yang dinamakan busur itu adalah garis lengkung tepi ya dia. Jadi Iya, jangan yang di iya. dalamnya. Inggih. Busur itu ada dua. Ada busur kecil dalam artian daerah yang dibatasi dua jari-jari nih. Ini kan pendek nih. Nah, ada juga busur besar. Kalau busur besar itu yang lingkarannya lebih besar daerahnya, lengkungannya. Jadi dikatakan busur besar. Oke, nah ini. Oh tadi apa? Kita sudah belajar 3. Ada titik pusat, ada jari-jari, dan ada busur. Ya, coba Margiati. Sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Jadi tadi apa Margiati? Oh, tadi titik pusat, Bu. Pinter. Kalau di dalam lingkaran ini jari-jarinya yang mana Margiati?
Jari-jarinya yang OA sama yang OB. Iya, ada berapa? Ada 2. Iya, benar. Kalau di gambar ini jari-jarinya ada 2 ya. Dan yang Iya. terakhir adalah busur. Busur itu bisa AB kecil atau sama aja. Yang besar juga sama, dibalik BA juga sama ya. Iya, Bu. Unsur yang keempat adalah apa ini? Tali busur. Coba perhatikan 2 gambar ini. Sama-sama garis lurus ya. Gambarnya garis merah semua, Bu. Iya, coba diperhatikan, Boy. Menurut Boy, tali busur ini lingkaran yang satu atau lingkaran yang kedua? Lingkaran yang kedua, Bu. Oh, lingkaran yang kedua yang melewati titik pusat ya, Boy ya? Iya, betul, Bu. Oh iya, itu adalah salah. Kenapa? Yang dinamakan tali busur adalah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi tidak melewati titik pusat, Boy. Jadi dia boleh menggariskan, yang penting jangan sampai melewati titik pusat. Boleh di samping kanan, boleh di samping kiri, boleh di atas, boleh di bawah, tapi jangan sampai melewati titik pusat. Pusat. Iya, Bu. Ya, apa bedanya dengan yang melewati titik pusat, Dwi? Ayo. Dari belakang, Bu. Tadi tidak menyimak. Walah, ya. Jadi kita, apa sih perbedaannya yang melintasi titik pusat ini? Oke, yang kelima adalah diameter. Karena Dwi tadi dari belakang, coba Dwi bacakan apa itu diameter, Dwi? Ya, Bu, siap. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Artinya, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Atau ditulis D sama dengan 2R atau R sama dengan setengah kali D. Oke, terima kasih Dwi. Sampai sini dulu. Siapa yang belum jelas tentang diameter? Mei? Mana Mei ya? Mei ke belakang ya? Belakang, Bu. Oh iya, kita ganti Emis aja. Emis, sudah paham belum dengan diameter? Apa, Bu? Iya, Emis juga tidak memperhatikan. Sibuk sendiri nanti nggak bisa mengerjakan soal loh, Emis. Oke, Ya, Bu. tadi yang tadi ditanyakan kedengaran. sudah paham belum dengan diameter, Emis? Belum, Bu. Oh, belum. Siapa yang sudah paham dengan diameter? Ayo, tunjuk tangan. Ada yang masa belum paham semuanya? Sudah, Saya, Bu. Bu. Oh iya, Sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. paham. Indah, Boy, Dwi itu memperhatikan. Coba Indah apa tadi diameter Indah? Maksudnya apa? Tadi sudah dibacakan Dwi. Maksudnya apa itu nak? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Betul. 100 untuk Indah. Jadi diameter itu adalah garis yang membagi 2 lingkaran sama persis. Ya. Jadi kalau ada lingkaran kita belah jadi 2, itu yang dinamakan dengan diameter. Rumus ini untuk apa? Rumus ini untuk mencari. Oh, ternyata kalau diameter itu ternyata 2 kalinya jari-jari. Misalkan Q dengan S dan Q dengan U. Itu adalah diameternya. Atau kalau hanya ingin mencari jari-jari saja, maka panjang dari diameter ini, dari titik U sampai titik S ini, dibagi 2. Jelas semuanya? Nah, inilah perbedaannya. Huruf E dan F adalah tali busur, ya. Sedangkan huruf S
ke U adalah diameter. Oke, sampai sini sudah berapa unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari anak-anak? Ayo. 5 Bu, 5. 5. Coba sebutkan. Nani, sebutkan 1 sampai 3 tadi apa Nani? Tadi apa ya, Bu? Jari-jari. Jari-jari, nggak apa-apa dibolak-balik. Boleh. Nggak runtut, nggak apa-apa. Yang penting hafal apa lagi? Apa Busur. Busur. Terus? Diameter. Diameter. Tali busur. Tali busur. Satu lagi apa? Satunya apa ya? Apa Boy? Bisa bantu Boy? Apa tadi Boy yang Apa, satu? Bu? Yang di tengah-tengah titik tadi apa namanya? Titik pusat. Titik pusat. Iya, pinter. Yang terakhir adalah titik pusat. Oke, kita lanjutkan ya. Unsur yang keenam adalah apa itu? Juring. Nah, ini ada 2 gambar. Ada 2 daerah yang diapsir. Ya. Satu dengan garis lurus, satunya yang diapit oleh 2 jari jari. Jadi pengertian juring apa? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Mana sih? Ini loh. Ini adalah jari-jarinya. Ya. Kalau tadi unsur yang nomor 1 sampai nomor 5 adalah tentang garis, ya. Kalau juring ini berbeda, ini daerah. Artinya daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Sudah jelas belum ini kalau daerah juring ini anak-anak? Jelas Bu, di antara Jelas, 2 jari-jari. Ya. Yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng juga sebuah daerah ya, bukan garis nggih. Kalau tali busur adalah garis, jari-jari garis, diameter garis. Tapi kalau tembereng adalah daerah. Apa itu tembereng? Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, ini lengkungan ini dinamakan busur. Ya, sedangkan yang ini adalah tembereng. Jadi di dalam unsur-unsur lingkaran, selain ada garis-garis, ternyata ada 2 daerah. Nah, ini adalah keterangannya, biar lebih jelas lagi. J itu juring yang diapsir, ya. T itu adalah daerah tembereng, ini juga diapsir. Yang terakhir adalah yang ditanyakan dengan Diah tadi. Diah tadi bertanya apa nak yang terakhir nak? Apa Diah tadi? Yang terakhir pertanyaannya nak? Tentang unsur-unsur lingkaran? Oh dia lagi ngalamun. Oke, yang ditanyakan Diah tadi adalah apotema. Apotema tadi apa, Bu? Iya, dia malah ngalamun ya. Ya, apotema itu apa? Perhatikan, apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat. Titik pusatnya apa dia? Oh, Iya, pinter. Oh, dengan tali busur. Boy, tali busur yang apa, Boy? Yang nggak kelihatan Bu, Ustaz. Terhalang sama foto Ibu. Oh ya. Yang A sama D. Oke. Yang apa? Tali busur yang A sama D? Bener nggak, Elis? Coba. Yang A dengan sama C. B. yang D sama C, Bu. Oh, pinter. Jadi yang dinamakan tali busur ini yang ini loh, Boy. Yang garis lurus tapi tidak melewati titik pusat, Boy. Oh iya lupa Bu. Iya. Boy lupa ya? Iya. Oke. Jadi yang dinamakan apotema adalah titik garis tengah, ya, garis yang melewati titik nih, titik O dengan tali busur.
Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang unsur-unsur lingkaran? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Ya, kalau jelas maka Ibu bagikan lembar kegiatan untuk setiap kelompok ya. Ibu kasih waktu 15 menit, tapi ini banyak. Kalian harus menyebutkan 30 menit, Bu. Berapa nak 30 mintanya? menit. 20 menit? Iya. Ya, 20 menit. Karena kalian harus menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Ini disebutkan dulu mana yang termasuk itu diameter, mana itu yang termasuk busur. Ya, silahkan disebutkan dengan huruf-hurufnya. Yang kedua, menjelaskan pengertian tentang unsur-unsur lingkaran. Tadi sudah dikasih pengertian titik pusat ki apa toh? Jari-jari ki apa toh? Nah, silahkan berdiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Dan yang ketiga adalah gambar sebuah lingkaran yang baik dan benar yang di dalamnya terdapat unsur-unsur lingkaran. Kenapa harus menggambar lingkaran dengan baik dan benar? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nani? Supaya semua unsur-unsurnya terpenuhi, Bu. Bukan, maksudnya itu gambarlah sebuah lingkaran. Jadi kenapa harus lingkarannya yang baik dan benar? Karena anak-anak ini kebanyakan kalau menggambar itu hanya sekedar penting bunder. Nah, padahal harusnya yang baik dan benar gimana? Satu, Pakai busur, Bu. menggunakan jangka. Iya. Pakai jangka. Busur. Benar, Atau biasanya pakai uang, Bu. Pakai Sering uang, Bu, dicetak pakai uang. Iya. receh. dicetak pakai uang. Ya, dia pakai cetak, pakai uang, lingkaran koin itu ya. Iya, Nanti pakai Ibu. jangka, pakai busur boleh, tapi nanti digabungkan jadi dua. Artinya apa? Kamu sudah tahu cara menggambar lingkaran yang baik dan benar itu harus menggunakan benda-benda atau alat yang diperlukan. Jangan asal wah sik penting gawe lingkaran. Dan yang keempat adalah nih, sudah Ibu sediakan bahan nih. Ada kardus, ada benda yang berbentuk lingkaran, ada origami, ada double tip, gunting, karter, penggaris, dan alat-alat tulis lainnya. Kalian dalam satu kelompok silahkan membuat lingkaran dan dikasih keterangan unsur-unsur di dalamnya. Ibu kasih waktu berapa tadi? 15 menit atau 20 menit? 20 menit, Bu. Bu. Ya, Ibu kasih 20 menit. Ya. Oke. Kelompok 1, 2, 3. Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke, Boy. Boleh. Tadi yang pertama, Boy, disuruhkan menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Apa saja tadi, Boy? Boleh 2 aja. Titik pusat dan jari-jari, Bu. Boleh, benar. Terus, pengertiannya apa, Boy? Bentar, Bu. Ya, titik pusat tadi yang ada di tengahnya, Boy. Jadi apa itu? Baru mengisi itu, Bu. Oh, baru mengisi 2. Ada lagi Iya, yang Bu. kelompok lain? Belum, Bu. Belum. Oke. Siapa yang sudah sampai dengan tugas yang keempat? 1, 2, 3. Ya, pengetahuan. Apa tadi yang sudah dipelajari, yang sudah dijelaskan sama Bu Guru? Ya. Ini nanti nilainya untuk kelompok loh ya. Kalau kelompok 1 nilainya bagus, berarti anggotanya juga nilainya bagus. Kalau misalkan nanti kelompok 2, ada yang salah ya, berarti harus ditanggung dengan 1 kelompoknya. Cukup ya? Oke. Baiklah.
Nah, inilah hasil presentasi yang terakhir dari kelompoknya Indah. Rapi sekali ya. Buatannya Indah ini ya. Oh, dia Indah nih sukanya warna pink. Jadi juringnya dikasih warna pink. Boleh, nggak apa-apa. Temberengnya warna biru. Ada tali busurnya. Digaris pakai spidol warna merah. Ada diameternya. Ya, garis lurus. Dan ada jari-jari serta apotema. Nah, yang lengkung tepi-tepi ini, garis lengkung di bagian tepi, itu adalah busurnya. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini maka dapat kita simpulkan kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang Lingkaran. Bu. akan dua bangun dimensi yang terdiri dari beberapa unsur, diantaranya titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Apakah kalian sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, Jelas, Bu. kalau sudah jelas semuanya, untuk tugas di rumah biar tidak lupa, dibuka buku paketnya, dikerjakan halaman 102 ya, halaman 102 tentang unsur-unsur lingkaran. Kalau tadi belajarnya secara kelompok, nanti di rumah dikerjakan secara mandiri supaya lebih jelas. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri, maka untuk pelajaran yang akan datang, matematikanya membahas tentang keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, kalau siap Ibu akhiri. Jangan lupa belajar di rumah ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.